Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Honorable lecturer, Mr. Abah Ali Sodikin, MAG, and all of my friends. First of all, let us thanks to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to come here to join in this presentation. Okay, ladies and gentlemen, the presentation today is about puasa. First, let me introduce myself. My name is Ameliana. Today I will deliver about puasa. Yang pertama ada table of content. Ada makna dari puasa, dasar hukum puasa,
beberapa butir rutap atau kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada pula, maka dengan beberapa tepung air putih saja. Dan bisa juga dengan makanan atau minuman yang manis. Berdoa ketika berbuka dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunah-sunah terkait makan sahur. Disunahkan untuk mengakhiri makan sahur mendekati waktu terbit fajar, dan juga disunahkan makan sahur dengan tamar atau kurma kering. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang haram di dalam agama. Yang keempat, membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk lebih banyak di bulan puasa. Next, ada siapa yang boleh dan tidak boleh dalam berpuasa. Yang pertama, orang sakit, di mana orang sakit ini boleh tidak berpuasa jika seseorang yang sakit itu harus tergantungan dengan obat. Misal dia tidak boleh ada satupun obat yang dimana baik itu siang, pagi atau sore itu tidak boleh ditinggalkan karena sebab dari penyakitnya. Yang kedua, ada seorang yang musafir. Yang ketiga adalah sudah tua dan renta. Yang keempat ada wanita hamil dan menyusui, serta sebab-sebab tertentu lainnya. Next, ada pembatalan puasa. Di sini ada beberapa pembatalan puasa. Yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid dan nifas, menjadi gila atau pingsan, ridho atau murtad, berniat untuk berbuka, rokok, jima, hijamah, inhaler dan sejenak berupa aroma yang dimasukkan melalui hidung. Yang selanjutnya, makruh ketika puasa. Pertama, terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak atau menghirup air yang dalam hidung. Yang kedua, puasa wiswal, yaitu menjamu puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum sama sekali. Yang ketiga, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan walaupun tidak masuk ke kerongkongan. Yang keempat, bercumbu dan mencium istri bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahinya. Bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan dan aktivitas apapun. Yang terakhir, berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat sama sekali. Oke, itu yang for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now, Q&A section. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jayamasito. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila saat puasa kita tanpa sengaja melalaikan sholat, tanpa disadari ternyata waktunya itu sudah habis. Nah, karena dari yang saya dengar, kalau puasa tapi tidak sholat, puasanya batal. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Agnetti Pratiwi. Saya ingin menanyakan di mana tadi ada salah satu slide yang mengenai siapa yang boleh untuk tidak puasa. Salah satunya adalah orang yang sakit dan lain sebagainya. Nah, di situ itu ada kata mengenai dan sebab-sebab lainnya di bagian paling akhir. Nah, sebab-sebab lainnya yang dimaksud itu seperti apa? Karena menurut saya, sepengetahuan saya, semua orang yang disebutkan itu sudah cukup dan sudah tidak ada lagi orang yang ditolerir untuk tidak berpuasa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rohmatu Sadia. Saya izin bertanya. Kan saya pernah dengar ada yang namanya puasa weton sama puasa muteh. Lah itu bagaimana hukumnya dalam Islam jika
biasanya banyak yang meniati puasa tersebut itu agar mereka punya semacam ilmu perdukunan lah. Seperti contohnya agar bisa memikat laki-laki maupun perempuan. Mohon dijawab dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Maharani Wada. Kepada Mbak Amel, saya ingin bertanya, bagaimana jika ketika kita puasa hanya tidur saja? Karena kita beranggapan bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Apakah itu diperbolehkan dalam agama jika kita lebih memilih tidur daripada produktif karena kita menganggapnya sebagai sebuah ibadah? Terima kasih. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Dian Sadia. Pertanyaan saya adalah, bagaimana hukumnya jika sang laki-laki bermimpi basah ketika puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifadatus Sabila. Di sini saya mau tanya bagaimana hukumnya ketika puasa kita menghirup inhaler. Seperti yang kita tahu bahwa inhaler terdapat zat. Apakah inhaler dapat membatalkan puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Silviana Rindi dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Kali ini saya akan mengajukan pertanyaan untuk pemateri dengan tema puasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum seseorang yang berpuasa Ramadan namun dia meninggalkan sholat fardu? Apakah dia puasanya tetap sah, tapi dia mendapatkan hukuman karena meninggalkan sholat fardu? Atau puasanya ikut tidak sah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filatri Kurniawati Hidayah. Saya izin bertanya, apabila pada saat bulan puasa ada seseorang yang melakukan pekerjaan yang sangat berat, contohnya kuli bangunan. Nah, di situ kan mereka tidak memungkinkan untuk berpuasa. Nah, apakah boleh mereka meninggalkan puasa demi pekerjaannya? Dan apakah nantinya mereka itu akan mendapat dosa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindia Devi ingin bertanya bagaimana manfaat puasa dari segi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Abdul Syadi. Saya ingin bertanya dalam hal bab puasa, apabila kita waktunya berbuka tidak sengaja ketiduran sampai menjelang waktu pagi lagi atau waktu sahur, itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, bagaimana bila orang itu berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Jaya, yaitu bagaimana apabila saat puasa kita tanpa sengaja melalaikan sholat, karena dari yang saya dengar kalau puasa tidak sholat puasanya batal. Baik, jawabannya yaitu ada dua kriteria hukum yang dikenakan bagi orang tersebut. Hukum yang pertama, jika orang tersebut meninggalkan sholat saat menjalankan ibadah puasa Ramadan disebabkan karena menganggap bahwa sholat merupakan hal yang tidak wajib dikerjakan, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang murtad dan puasanya dianggap batal. Sedangkan hukum yang kedua, jika orang tersebut meninggalkan sholat saat puasa dikarenakan kelalaian, malas, ataupun lupa, maka orang tersebut tetap muslim dan tidak membatalkan ibadah puasa, akan tetapi bisa mengurangi kesempurnaan ibadah puasanya. Jadi, jika seseorang itu kayak berpuasa namun dia itu lalai atau lupa dengan sholatnya, dia itu tetap hukum puasanya itu tetap sah, namun dia hanya mendapatkan lapar dan juga menahan haus saja, dan dia tidak mendapatkan pahala puasa.
Pertanyaan yang kedua dari Yolanda, disebutkan bahwa salah satu slide mengenai siapa yang boleh tidak puasa, lalu ada kata mengenai dan sebab-sebab lainnya. Apa sebab lain yang dimaksud itu? Karena menurut saya semua orang yang disebutkan itu sudah cukup. Jadi jawabannya yaitu contoh sebab lainnya adalah seorang wanita yang sedang haid dan juga seseorang yang sedang bekerja berat dan dirasa bahwa pekerjaannya itu terlalu berat, maka seseorang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa namun wajib untuk mengganti puasa tersebut di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Henny, bahwasanya kan ada puasa weton sama puasa mutih. Apakah hukumnya sah dalam Islam? Karena banyak yang meniati puasa itu untuk bisa mempunyai ilmu-ilmu seperti ilmu untuk mengikat wanita ataupun pria. Nah, jawabannya di sini kan soal puasa weton itu sendiri merupakan suatu tradisi yang berasal dari Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Diperbolehkan berpuasa weton untuk menghadiahi diri sendiri dan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika niatnya sudah salah, seperti diniatkan untuk memperoleh suatu ilmu dan juga untuk memikat lawan jenis, itu hukumnya musyrik dan juga berdosa sebab tak diniatkan karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan dari Nafisa Maharani, yaitu bagaimana jika ketika kita puasa hanya tidur saja karena kita beranggapan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Apakah itu diperbolehkan jika kita memilih tidur daripada produktif dikarenakan kita itu menganggap bahwasanya tidur itu sebagai sebuah ibadah? Nah, jawabannya di sini yaitu orang yang tidur sepanjang hari saat puasa Ramadan tidak membatalkan puasanya. Namun demikian, tidur seharian ketika berpuasa itu akan menurunkan nilai dari pahala yang didapat dari puasa tersebut. Hal itu dikarenakan seharusnya saat kita berpuasa itu harus diisi dengan banyak kegiatan yang positif, seperti salah satunya dengan beribadah, tilawatil Quran, dan lain-lain. Nah, adapun orang yang tidur seharian tersebut tak lebihnya hanya mendapat lapar dan haus, seperti dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan selain begadang. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hal yang dimaksud berpuasa, tidur dalam puasa itu merupakan ibadah itu seperti halnya lebih baik kita tidur di rumah daripada saat berpuasa kita harus kayak saling mengobrol dengan tetangga, namun obrolan tersebut hanyalah untuk ke arah suatu pergibahan atau membicarakan seseorang. Nah, daripada seperti itu, lebih baik kita berdiam diri di rumah. Selanjutnya dari Abdiatus Sa'diyah, bagaimana hukumnya bermimpi basah ketika puasa? Jawabannya di sini bahwasanya keluarnya air mani atau sperma ini dapat dibedakan dengan dua hal. Yang pertama, keluarnya air mani secara sengaja itu dapat membatalkan puasa. Sementara itu, keluarnya air mani saat mimpi basah tidak membatalkan suatu puasa dan tidak harus melakukan puasa qadha, karena air mani yang keluar saat mimpi basah atau ihtilam ini tidak ada unsur kesengajaan. Untuk hal ini tidak membatalkan puasa. Nah, adapun sebuah hadis yang menjelaskan mengenai tidak batalnya puasa dikarenakan mimpi basah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada 3 golongan yang dibebaskan dari ketentuan hukum, yaitu orang sedang tidur sebelum bangun, anak-anak sampai
ihtilam atau bermimpi basah tanda dewasa, dan orang gila sampai ia sembuh. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan Tirmizi. Jadi orang yang bermimpi basah tentunya tidak akan di dalam keadaan dirinya itu dapat mengontrol hawa nafsunya. Oleh karena itu, mimpi basah bukan menjadi salah satu yang membatalkan puasa. Meski demikian, jika seorang muslim yang mimpi basah di siang hari ketika berpuasa, maka diharuskan untuk segera mandi junub atau mandi besar. Setelah mandi, ia dapat melanjutkan puasa dan ibadah lain seperti biasanya. Pertanyaan dari Ifadatus Sabilah yaitu, bagaimana hukumnya pada saat puasa kita menghirup inhaler? Seperti yang kita tahu bahwa inhaler terdapat zat, apakah itu dapat membatalkan puasa? Jawabannya, mengenai penggunaan inhaler saat berpuasa, Imam Abu Hanifah berpendapat penggunaan inhaler itu tidak membatalkan puasa, sedangkan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali berpendapat bahwasanya penggunaan inhaler itu dapat membatalkan puasa seseorang. Adapun pendapat Syekh Utsaimin yang menyatakan penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat membatalkan puasa. Nah, kebanyakan mayoritas kita itu merupakan suatu penganut dari ajaran Imam Syafi'i. Jadi, menghirup inhaler di saat puasa itu hukumnya dapat membatalkan puasa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Risma Silviana Rindi. Bagaimana jika orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat, apakah dia hanya mendapatkan hukuman meninggalkan sholat, apa puasanya juga ikut tidak sah? Nah, jawabannya, meninggalkan sholat itu dapat dikategorikan sebagai muhbitat al-saum. Dia tidak merusak keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa, sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Meskipun demikian, ia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengqadha sholat yang telah ditinggalkannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Vita Trikurniawati. Apabila ada seseorang yang saat bulan puasa bekerja dan itu merupakan pekerjaan yang berat, misalnya seperti kuli bangunan, tukang tambang, dan lain-lain, sehingga tidak memungkinkannya untuk berpuasa, apakah dia boleh meninggalkan puasa? Dan apakah dengan meninggalkan puasa tersebut maka dia berdosa? Jawabannya yaitu para pekerja berat seperti tukang bangunan, pekerja tambang, pekerja pengeboran minyak, dan lain-lain, semisalnya selama ia tidak memiliki uzur syar'i seperti sakit, safar, tua renta, atau lain sebagainya, dan juga selama mereka memenuhi syarat berpuasa, maka ia tetap wajib berpuasa. Namun, andaikan di tengah hari ia merasa berat dan sakit, maka ia boleh berbuka dan mengqadha puasanya di hari lain. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Cynthia Devi. Bagaimana manfaat puasa dari segi kesehatan? Nah, jawabannya, manfaat puasa ini memiliki banyak manfaat sekali pada segi kesehatan. Yang pertama, misalnya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah manusia. Nah, kegiatan puasa ini dinilai dapat memberikan dampak baik bagi kesehatan jantung. Hal tersebut karena ketika kita berpuasa, tubuh akan meningkatkan HDL, high density lipoprotein, dan menurunkan LDL, low density lipoprotein, untuk kesehatan jantung serta pembuluh darah kita. Yang kedua, untuk mengontrol berat badan. Ketika berpuasa, kita akan diberi pantangan untuk
makan dan minum seperti biasanya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Secara tidak langsung, kegiatan puasa tersebut hampir sama dengan kegiatan diet. Maka dari itu, puasa dapat membuat tubuh kita lebih mudah untuk mengontrol dan menurunkan berat badan. Yang ketiga, ada mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Di dalam tubuh kita ini kan terdapat banyak racun yang tentu saja berbahaya untuk kesehatan. Nah, dari kegiatan berpuasa ternyata dapat mengeluarkan racun yang menumpuk di dalam tubuh atau yang disebut dengan detoksifikasi racun. Ketika tubuh memakan cadangan lemak untuk mendapatkan energi, cadangan lemak tersebut akan membakar racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi selama berpuasa, tubuh kita akan mengeluarkan racun dalam sistem pencernaannya selama 1 bulan. Yang keempat, berpuasa juga baik untuk menurunkan kadar kolesterol. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Uni Emirat Arab menyimpulkan bahwa orang yang melakukan kegiatan puasa akan mengalami pengurangan kadar kolesterol dalam darah. Kadar kolesterol yang rendah dapat meningkatkan kesehatan jantung sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan juga stroke. Yang kelima, menyerap banyak nutrisi. Nah, proses metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi bentuk energi. Nah, ketika kita berpuasa, proses metabolisme tersebut akan menjadi lebih efisien. Proses metabolisme yang efisien adalah jika jumlah nutrisi yang akan diserap dari makanan menjadi lebih besar. Hal tersebut dapat terjadi ketika puasa dan sahur, yakni dengan adanya meningkatkan hormon adiponektin yang diproduksi sehingga memungkinkan tubuh akan menyerap lebih banyak nutrisi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ainur. Bagaimana jika waktu berbuka kita itu ketiduran sampai pagi lagi? Jawabannya yaitu seseorang tersebut tetap diwajibkan untuk berpuasa berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Bahwasanya orang yang tidur seharian saat puasa di bulan Ramadan sedangkan ia telah berniat puasa pada malam harinya, maka puasanya dianggap sah. Dan jika seorang itu lupa untuk berniat di malam hari, maka ketika dia bangun di pagi hari, sebaiknya dia langsung mengucapkan atau meniatkan untuk berpuasa di dalam hatinya. Dan yang terakhir, ada pertanyaan dari Arjul Inayah, yaitu bagaimana hukumnya orang berpuasa namun tidak melaksanakan sholatnya. Jawabannya sama seperti halnya pertanyaan dari Mbak Jaya dan Risma, bahwasanya orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholatnya itu hukum puasanya masih sah, namun mereka berpuasa dengan sia-sia dan mengurangi pahala berpuasanya. Dia tetap menjalankan puasa sesuai yang diperintahkan, namun dia juga harus mengqadha sholat yang telah ditinggalkannya.